Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi diskusi kita, ya perenungan tipis-tipis kita tentang surat Al-Baqarah yang sudah memasuki bagian panjang dari kisah Bani Israel, yang tentu saja memperingatkan kita ya untuk mengenali gejala-gejala yang moga-moga kita tidak sampai seperti itu ya, menjadi umat yang seperti itu atau menjadi manusia yang seperti itu. Oke, kita mulai di video kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sempat ya ngobrol-ngobrol ya dari ayat 40 sampai ayat 48 ya, yang mungkin salah satu poin pentingnya adalah mengapa Bani Israel itu kok begitu melenceng ya, karena salah satu konsep yang hilang dalam pandangan hidup mereka adalah konsep tentang hari akhir gitu. Sementara Quran itu sangat kaya tentang atau sangat sering mengingatkan kita tentang akan adanya hari akhir. Nah, sebagai bagian dari pengingat kepada Bani Israel juga ya, di ayat 49 itu Allah mengajak ya, Bani Israel, tentu saja ini yang diajak dialog adalah yang hidup di masa Nabi Muhammad ya. Nah, yang diceritakan di sini kan tentu bukan orang yang, nah itu ini satu poin menariknya. Ketika Quran berbicara kepada Bani Israel itu kan tentang masa lalu mereka, masa lalu kan orangnya beda ya kan. Bani Israel yang hidup di masa Nabi Muhammad, apalagi di masa sekarang, itu kan bukan yang ketika itu ya. Misalnya dikisahkan tentang Bani Israel yang melawan Nabi Musa misalnya gitu ya, itu kan orangnya beda dengan yang sekarang atau dengan yang pada masa Nabi. Pertanyaannya kenapa itu diungkit gitu. Nah, kalau salah satu penjelasan yang saya pahami dari para ustadz adalah ya betul orangnya beda ya, tetapi bagaimanapun ya, budaya, cara pandang itu masih bertahan gitu ya kan. Sebagaimana kita ya orang Indonesia misalnya itu anggaplah cukup lama tinggal di Indonesia, atau lebih tepatnya tinggal di daerah tertentu dengan budaya tertentu, maka meskipun kita kemudian pergi ya ke daerah lain gitu, masih ada budaya atau cara pandang yang bertahan gitu. Bahkan bertahannya tanpa kita sadari mempengaruhi diri kita. Nah, cara pandang atau budaya itu biasanya dibentuk lewat pengajaran, pendidikan. Salah satunya yang cukup banyak adalah lewat cerita, sejarah, kisah gitu ya, atau tokoh-tokoh yang diidolakan oleh budaya kita, yang diangkat oleh budaya kita gitu, yang sering diceritakan oleh budaya kita. Nah, disitulah ya kemudian ya, Quran banyak sekali merevisi ya pandangan-pandangan tentang tokoh-tokoh itu, merevisi sejarah-sejarah itu, atau selain merevisi sejarah, juga merevisi cara pandang terhadap sejarah itu gitu. Makanya ya para ahli tafsir itu mengatakan gitu bahwa nabi yang disebutkan di Quran itu juga ada di kitab yang lain, tetapi kalau kita baca kitab yang lain itu sosoknya berbeda ya. Nabi itu bisa dolim ya, nabi itu bisa saling perang, nabi itu bisa melakukan tindakan buruk gitu ya, nabi itu bisa berselingkuh bahkan gitu. Sementara bagi kita di Quran nggak mungkin gitu ya, nabi itu seperti itu gitu. Jadi merevisi sejarah ya,
yang dipahami oleh orang dalam budaya itu, sekaligus merevisi cara pandang terhadap sejarah itu. Nah, salah satunya adalah Allah mengingatkan di ayat 49 ya. Ingatlah ketika kami menyelamatkanmu dari kejahatan Firaun dan pengikutnya. Loh, kok mu sih? Kan yang diselamatkan kan yang dulu, bukan yang pada masa Al-Quran yang turun. Nah iya, kalau tidak diselamatkan Allah dari Firaun kan habis juga ya Bani Israel kan, gitu ya. Jadi mereka menimpakan siksaan sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih semua anak laki-lakimu dan membiarkan hidup semua anak perempuanmu. Hal itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi segala yang dialami oleh Bani Israel di kala itu, di masa Nabi Musa, itu adalah ujian yang luar biasa ya. Dan Allah sudah selamatkan mereka sehingga kemudian bisa beranak pinak ya. Dan masih ada sampai sekarang gitu. Seandainya tidak diselamatkan kali itu, barangkali udah habis. Ya kan? Jadi meskipun ini generasi yang berbeda, sebenarnya mereka perlu menengok kepada sejarah itu untuk mensyukuri nikmat Allah itu, gitu kan. Nah, ingatlah ketika kami membelah laut untukmu. Nah, ini kan sebuah, makanya balik lagi ke mana nih ya, ke ayat 47 ya. Ingatlah pada nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, bahwa aku telah melebihkan kamu dari semua umat. Buat apa namanya? Tidak ada mungkin atau sangat jarang lah keistimewaan yang diberikan kepada Bani Israel itu diberikan kepada yang lain. Diselamatkan dengan sebuah keajaiban ya. Keajaiban dibelah laut gitu ya, sehingga yang mengejar itu Firaun dan pasukannya itu ya udah finish aja gitu. Ya kan betul-betul diselamatkan dengan keajaiban, dengan tangan Allah langsung gitu kan. Tidak lewat proses yang alamiah begitu ya. Jadi itu kan nikmat yang luar biasa kan. Ya, ingatlah ketika kami membelah laut untukmu dan kami yang menyelamatkanmu, lalu kami tenggelamkan Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya sedangkan kamu menyaksikannya. Jadi sejarah ini sebenarnya tidak hilang ya. Di kalangan Bani Israel tidak hilang ya, sebagaimana kita ya sampai sekarang umat Islam itu juga tidak kehilangan sejarah ini ya. Ini sejarah kita sebenarnya ya. Karena Bani Israel di masa Nabi Musa itu kan ya umat muslim sama seperti kita. Ya kan? Itulah muslim di masa itu kan. Berarti ini sejarah kita sebenarnya. Nah, orang-orang yang kemudian lenceng, yang tidak mengakui Quran, tidak mengakui Muhammad, itu diingatkan kembali dalam sejarah ini gitu. Nah, setelah diselamatkan, kemudian kan basically mereka stateless ya, nggak punya negara gitu kan. Nah, di masa terombang-ambing itu kemudian Allah ingatkan lagi kan, ingatlah. Ini beberapa ayat ini bicara soal ingatlah gitu. Jadi ngajak untuk merefleks sejarah gitu ya. Mungkin sama dengan ya, kita kalau di masa sekarang, misalnya di hari kemerdekaan, kita selalu diajak untuk mengingat sejarah kita kan, tujuannya supaya mendapatkan lagi perspektif dan kemudian ruh ya yang diharapkan oleh para pendahulu kita ya, yang suka nggak suka itu menyebabkan kita sekarang ada gitu kan. Nah, ingatlah ketika kami menjanjikan 40 malam kepada Musa, yaitu momen ketika Allah memberikan ya kitab suci ya kepada Nabi Musa. Itu kan juga nikmat ya, di tengah terombang-ambingnya mereka yang tanpa negara. Ya betul, selamat dari Firaun, tapi kan tanpa negara, tanpa kehidupan yang layak sebenarnya gitu ya. Lalu Allah kasih petunjuk untuk hidup, petunjuk untuk bermasyarakat ya. Nah, itu kan nikmat luar biasa. Sebagaimana kita umat Islam ini, Quran ini kalau yang saya dapat dari para ustadz itu hadiah yang luar biasa buat umat manusia, buat kita terutama umat muslim, karena banyak hal dalam kehidupan itu diberitahu cara memandangnya oleh Quran gitu. Ya, contoh sederhana yang misalnya yang saya paham, yang beberapa favorit saya, ini favorit ya lebih karena Al-Quran tuh basically semua favorit pasti ya, cuman sayanya aja mungkin yang belum sanggup untuk memaknainya. Misalnya bagaimana umat Islam memandang waktu seharusnya itu begitu precise tapi concise ya, presisi sekaligus concise di surat Al-Asr. Ini kapan-kapan nanti kita mungkin diskusikan lah ya, bahwa demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Wah,
Jadi defaultnya seorang muslim melihat waktu itu adalah kerugian kalau nggak kita apa-apain. Nah, jadi defaultnya, settingan asalnya adalah rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalaupun nggak lagi beramal soleh, saling mengingatkan. Jadi kegiatan umat Islam itu adalah mewujudkan ekspresi imannya dalam bentuk amal soleh dan kegiatan saling menasihati. Ini kan luar biasa ya, perspektif tentang waktu dibentuk ya dengan surat itu gitu. Kalau kita nggak kenal surat itu, ya kita nggak ngerti kita pakai konsep apa tentang waktu. Waktu mungkin kita anggap sebagai momen bersantai, momen happy gitu, padahal waktu itu konsep dasarnya adalah kerugian gitu. Nah gitu misalnya. Jadi Quran tuh ngajari kita perspektif. Nah di sini ya tadi ya, nanti di tempat lain ada lebih detail, tapi intinya adalah di tengah terombang-ambingnya Bani Israel, Allah kasih petunjuk tentang hidupnya yang diterima oleh Nabi Musa. Tapi prosesnya adalah Nabi Musa meninggalkan dulu ya, jadi meninggalkan dulu Bani Israel untuk mendapatkan kitab suci itu. Palah yang terjadi adalah kemudian Bani Israel membuat patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Jadi ditinggal nabinya sebentar, 40 hari kan ya nggak lama sebenarnya, bukan tahunan gitu kan. Ditinggal nabinya sebentar, bukannya nunggu, malah balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi nah ini saya dulu nggak terlalu paham sampai saya dengar cerita dari Ustadz Nu'man tentang backgroundnya ya. Jadi ada apa sih dengan anak sapi, atau sapi itu ada apa sih dengan itu gitu ya. Ternyata memang ya Bani Israel bagaimanapun lama ya di bawah penindasan budaya di Mesir kuno ya, di masa Firaun itu. Ternyata sapi itu salah satu memang ya, kalau saya nggak salah ingat, simbol Tuhannya mereka gitu. Dan sepertinya Bani Israel terbawa dengan budaya itu. Ya mungkin seperti kalau kita lihat di Indonesia ada orang-orang yang ya terbawa dengan budaya yang tempat dia berada lah ya. Meskipun agama nggak mengajarkan, tapi udah kadung gitu kan, udah kadung jadi budaya. Jadi kalau nggak dijalankan kok ada yang nggak seret. Misalnya kalau di Indonesia Muslim sih gitu ya, tapi kalau nggak 7 bulanan gitu, kalau lagi hamil ya, kalau nggak 7 bulanan kok rasanya ada yang aneh gitu ya, karena udah kadung jadi budaya gitu ya. Dia hidup dari kecil seperti itu, dan keluarganya, tetangganya begitu, ke bawah aja. Nah di tengah terombang-ambingnya mereka ya, kemudian ditinggal Nabi Musa untuk menjalankan perintah Allah, malah balik lagi. Nah poin-poin ini menurut saya sih ya, satu sisi mengingatkan Bani Israel, tapi di sisi lain buat kita apa maknanya ya kira-kira gitu. Nah mungkin kalau kita refleksikan misalnya ya poin ayat 49, ketika kami menyelamatkanmu dari kejahatan Firaun, ya kita sih nggak mengalami itu ya, tetapi balik lagi ya, kita ini kan juga sesama muslim ya. Mereka muslim di masa itu, kita muslim di masa kini ya. Sejarah Nabi Musa itu nyambung dengan Nabi Muhammad gitu ya. Ya sejarah itu juga membentuk kita ya, jadi kita mesti bersyukur bahwa Allah memberikan nikmat itu kepada Nabi Musa, karena itu rangkaian sejarah yang nyampe ke kita gitu. Kita ini suka nggak suka adalah anak-anak sejarah itu gitu. Itu mungkin maknanya. Jadi kita tetap harus mensyukuri itu. Mengingat kisah Nabi Musa itu berarti mengingat sejarah kita sendiri, mengingat keberuntungan kita sendiri sebagai umat Islam. Yang kedua, ya barangkali ini adalah sebuah ajakan untuk mengingat bahwa ya at least saya dan mungkin teman-teman yang nonton, kayaknya sih alhamdulillah kita di era sekarang, apalagi di Indonesia, tidak pernah hidup di bawah tekanan penguasa selalim Firaun ya. Seburuk-buruknya penguasa yang pernah kita punya itu tidak seperti Firaun yang menyembelih semua anak laki-laki, memberikan anak perempuan. Nggak ada yang begitu kan gitu. Jadi kita nggak mengalami masa seperti Firaun ya.
kemudian diselamatkan Allah, tetapi dan karenanya kita juga perlu mensyukuri ya, karena kita nggak ngalami itu ya gitu. Jadi ingatlah itu, bahwa kita tuh sekarang hidup di masa yang sangat damai sebenarnya. At least masa saya hidup ini, saya rasa ya masa yang sangat damai. Kalau compare ku cerita-cerita dengan zaman Firaun, saya nggak kebayang kalau itu kejadian lagi kan, ya kan. Nah, kemudian ya ini kalau ya 4940 4950 kan nyambung. Ayat 51 ya, ingatlah ketika kami menjanjikan 40 malam, yaitu adalah mungkin ya karena momentumnya kan momentum Nabi Musa mendapatkan wahyu ya. Jadi barangkali kalau kita refleksikan ya, ingatlah bahwa kita punya nabi yang Allah turunkan wahyu yang sampai ke kita, jadi petunjuk buat hidup kita. Ya mbok ya jangan kayak Bani Israel gitu. Ya, nabinya sudah meninggalkan kita, ajarannya sebenarnya ada kan. Quran ini masih ada, tapi kok kita balik lagi menyembah apa-apa yang sudah jadi budaya aja gitu ya. Kita nggak kritis sama hal itu. Padahal harusnya kita kritis gitu. Harusnya kita mengingat kembali ya ajaran yang dibawa oleh nabi kita gitu. Ya kan, jangan sampai kayak Bani Israel, ditinggal nabinya kok balik lagi ke kebudayaan lama gitu. Ya kan. Nah, ayat 52, kemudian kami memaafkanmu akan kamu bersyukur. Ini luar biasa banget ya. Jadi ini kan nggak make sense ya. Kalau Allah bukan Rahman dan Rahim, ini nggak make sense. Di ayat sebelumnya ya, kami menjanjikan 40 malam kepada Musa. Jadi Nabi Musa dipanggil Allah untuk diberikan kitab suci. Bani Israel ditinggal, Bani Israelnya melenceng gitu ya, balik ke keyakinan lama. Harusnya kan kami menyiksamu misalnya, apalah gitu ayatnya, tetapi kami memaafkanmu agar kamu bersyukur. Ini luar biasa loh ya. Ini wujud Rahman dan Rahimnya Allah yang luar biasa, wujud kasih sayang Allah luar biasa ya. Saya jadi agak terasa nyambung dengan kisah Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi kan, setelah ada kejadian mendekati pohon itu, Adam memohon ampun, lalu Allah menerima taubatnya. Nah ini kok seperti ada echo di situ ya. Jadi Bani Israel menyeleweng ketika ditinggal Nabi Musa, tapi Allah memaafkan agar bersyukur gitu. Nah bersyukur kenapa ya, karena kan ayat 53, ingatlah ketika kami memberikan Taurat dan Al-Furqan ya, keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang baik kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Ya mungkin Allah memaafkan karena ya mereka masih terombang-ambing ya, masih kebawa budaya lama. Tapi di sisi lain ya Allah begitu penyayangnya sehingga manusia yang menyeleweng ini, menyekutukan Allah ini masih diampuni gitu. Nah semua ini ya, anggaplah kita berhenti sampai ayat 53, semua ini kan nikmat yang diberikan kepada Bani Israel gitu. Mbok kamu ingat gitu, nikmat ini semuanya mbok kamu ingat, dan kemudian ayolah ya, ikuti lagi nih petunjuk yang baru ini yang sudah diluruskan lagi ini gitu. Mbok kamu ingat semua ini, kemudian kamu terimalah Al-Quran ini gitu kan. Seperti itulah barangkali ya makna ajakannya. Nah di sisi lain bagi kita yang bukan Bani Israel ya mbok kamu ingat semua nikmat-nikmat gitu ya. Nikmat bahwa kamu tidak pernah ada di pemerintahan seperti Firaun ya. Nikmat bahwa kamu tuh dapat risalah, dapat wahyu yang meskipun nabimu sudah nggak ada, tapi kamu masih bisa menerimanya dengan sangat lengkap ya kan, dengan sangat presisi, dengan banyaknya referensi gitu ya, dengan kitab yang sangat terjaga gitu ya. Jangan melenceng kayak Bani Israel gitu loh. Nah, tapi kalaupun kamu melenceng, kalau kamu mohon ampun sih Allah akan memaafkanmu agar kamu bersyukur gitu. Soalnya ya kamu melenceng karena kamu lupa sih sebenarnya sama Al-Quran sebagai Al-Furqan ini ya kan, yang diberikan kepada Nabi untuk
supaya kita dapat petunjuk gitu. Nah, jadi kalau kita mencoba cari intisari lagi, ya salah satu cara untuk mempertahankan ketakwaan atau menguatkan ketakwaan atau menumbuhkan ketakwaan adalah membaca sejarah, ya. Kemudian mengingat bahwa di dalam sejarah itu sebenarnya ada pembelajaran, ada hikmah, dan ada kenikmatan. Ya, kadang-kadang pas kita baca sejarah kita melihat bahwa, begitu amat sejarah gitu ya. Sejarah kemerdekaan Indonesia misalnya. Mungkin kalau kita yang sekarang ini tiba-tiba dibawa ke mesin waktu ke masa itu, belum tentu kita sanggup loh menanggung beban sejarah itu, ya, beban sejarah orang di masa lalu. Kalau zaman sekarang ini kaum rebahan TikTok misalnya gitu kan, terus tiba-tiba hidup di masa kemerdekaan, belum tentu kita sanggup kan. Nah, mengingat sejarah itu kan harusnya kita selalu bersyukur, apalagi ya petunjuk Allah nggak pernah hilang, namanya Quran nggak pernah hilang. Yang baik dan buruk dengan mudah bisa kita pisahkan dengan petunjuk Allah ini, kalau mau baca, kalau mau pelajari, begitu. Sampai sini dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.